Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2 di semester 2. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada minggu lalu, kalian telah belajar tentang materi Allah Maha Suci. Masih ingat? Allah Maha Suci artinya apa? Allah Maha Suci itu artinya Allah itu suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan kita sebagai hambanya harus memahasucikannya dengan cara salah satunya dengan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan di dalam Asmaul Husna, Maha Suci Allah disebut dengan Al-Quddus. Dan pada hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-10 pada halaman 56 di buku paketnya. Sudah disiapkan? Kita akan belajar tentang materi kasih sayang. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya agar menyembah Allah dan mengajak umatnya untuk menuju jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Nabi Yakub alaihissalam terkenal dengan sifat kasih sayangnya. Nabi Yakub sayang kepada umatnya, kepada keluarganya, dan kepada anak-anaknya. Berkat kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat para musuh. Kisah Nabi Yakub alaihissalam ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam yang mendapatkan perlakuan jahat dari saudara-saudaranya yang iri karena merasa Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan oleh saudaranya di sebuah sumur. Dan saudaranya itu membohongi ayahnya dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah mati dimakan oleh serigala. Dengan menunjukkan pakaian Nabi Yusuf yang compang-camping dan telah dilumuri oleh darah kambing. Meskipun Nabi Yakub alaihissalam mencurigai bahwa anak-anaknya itu telah berbohong, tetapi Nabi Yakub alaihissalam tetap menyayangi anak-anaknya tersebut. Sifat kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mempertemukan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang perdana menteri di suatu negeri. Anak-anakku, sikap kasih sayang itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus berkasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah, seperti kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada lingkungan di sekitar kita. Sayang kepada manusia, misalnya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, kepada teman, kita tidak saling mengejek, mengasihani apabila teman kita sedang kesusahan, menghiburnya apabila teman kita sedang sedih, itu juga merupakan bentuk wujud kasih sayang kita kepada teman. Kasih sayang kepada tanaman, misalnya jika kita memiliki tanaman di rumah kita, kita siram, kita tidak mencabut daun-daunnya. Dan kasih sayang kepada lingkungan, kita harus merawatnya agar tetap lestari, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anakku, wujud kasih sayang itulah yang membuat kita dicintai, tidak hanya oleh sesama manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya
Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Selanjutnya mari kita bernyanyi. Coba sekarang dibuka halaman 67. Ayo bernyanyi. Masih ingat lagu Bintang Kecil? Na 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 na. Kita ubah liriknya ya menjadi lagu kasih sayang. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama, Allah suka karena mulia manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Tepuk tangan untuk semuanya, kalian hebat. Anak-anak, ibu punya video yang bagus nih untuk kalian. Tolong disimak ya. Wah, udah mau jam 12. Kok belum lewat juga ya? Mana perut udah lapar banget. Assalamualaikum, lagi nungguin siapa, Mat? Waalaikumsalam, biasa bakso kesukaanku. Oh, nungguin bakso ya? Tapi tumben udah lewat zuhur belum nongol juga. Mana perutku udah nagih nih. Emangnya mama kamu gak masak ya? Ya masak lah. Tapi kamu kok belum makan? Siapa bilang udah nambah malahan. Tapi kalau belum makan bakso, rasanya gimana gitu. Ada yang kurang pokoknya. Dasar gembul, makan aja kerjaannya. Ale malah ada yang kurang kalau mau beli bakso. Kurang duit maksudnya. Udah amat, mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kan tukang baksonya. Kasihan si Mamat lama nungguin. Abang baksonya malah pules di sini. Bang, abang bangun. Ada apa toh, Dek? Tuh bang, ada yang mau beli. Kasihan udah lama nungguinnya. Aduh, maaf, ketiduran. Semalam nonton Liga Champion. Bang, mau kemana? Ke situ lagi. Sorry. Akhirnya, aromanya, nyem. Baksonya pasti lezat banget. Ambil sendok dulu ah. Don't go away, I'll be back soon. Nyem. What? Tinggal kuahnya doang. Dasar kucing tidak tahu diri, makanan orang main lahap saja. Nah, beres sekarang. Mat, Siapa yang sudah melakukan itu? Habis dia yang mulai duluan, itu hukumannya. Masa bakso favoritku dimakan sampai habis? Ya, hanya masalah bakso saja. Sama hewan itu, kita nggak boleh jahat. Sebab dia kan makhluk ciptaan Allah juga. Nanti kamu bisa dapat dosa besar loh. Hewan itu harus kita sayangi, jangan disakiti. Thank you, tapi lain kali jangan pakai jatuh. nih Cak, buat sayuran gado-gadonya. Kurang, buat pecelnya mana? Ambil lagi sana. Nah, ini cocok buat sayuran pecelnya. Lila, lagi ngapain kamu? Jangan merusak tanaman hias ibu. Itu nggak boleh. Tapi kok yang di sana boleh? Ya, kalau itu kan tanaman liar, nggak beli. Sebenarnya bukan begitu, Bu. Si Dila juga nggak boleh memetik bunga yang di luar itu, walaupun bunga itu liar dan nggak beli.
Semua tumbuhan kan makhluk hidup juga. Karunia ciptaan Allah yang sudah pasti banyak memberi manfaat bagi kita. Jadi kita harus menjaga dan gak boleh merusaknya. Nah, Dila, gak boleh lagi ya merusak tanaman-tanaman itu. Baik, Ayah. Para penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Demikianlah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi siapa di antara kalian yang ingin disayang oleh malaikat? Saya. Loh, kenapa Mamat? Kamu kok nggak mengangkat tanganmu? Bukannya Mamat nggak pingin disayang malaikat, tapi mungkin malaikatnya yang nggak mau menyayangi Mamat, Memangnya kenapa Mamat? Kok kamu berkata begitu? Sebab sepertinya Mamat tidak menyayangi sesama makhluk hidup. Iya, tadi pagi dia menyiksa kucing. Untung ada Dinho yang menolong kucingnya. Ya baiklah, jadikan ini yang terakhir buat kamu ya Mat. Kendalikan amarahmu, jadilah anak yang soleh dan sabar. Kasihilah sesama makhluk, maka Allah sudah pasti langsung mengasihi kamu. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kalian harus ingat, tidak ada yang tidak diampuni dosanya, asalkan dia mau bertobat, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih ya telah menyadarkan Mamat. Mamat jadi sadar dan insyaf sekarang. Mamat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat itu lagi. Harus sabar dan gak boleh emosi. Iya, Cak. Kita juga nggak boleh main petik tumbuh-tumbuhan begitu saja. Sama hukumnya. Tumbuh-tumbuhan kan makhluk juga dan harus kita jaga dan rawat. Betul, Dila? Maafin Mamat, Sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan memohon ampunan. Sekarang kamu kembali ke tempatmu ya. Nah adik-adik, semoga ini menjadi hikmah yang bagus buat kalian semua. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Tapi yang paling penting harus menyadari dan menginsafinya. Mohon ampun dan bertobat. Aa kira cukup di sini dulu pengajian sore hari ini ya. Semoga banyak memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mau kemana, Mat? Buru-buru begitu? mau memberi ikan pada kucing itu. Tapi hati-hati, jangan lewat situ. Ada... Mat! Itu kan kotoran kucing, malah dicium. Kotoran kucing. Ingat, Mat, kamu kan sudah janji loh. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah kalian mendokumentasikan satu kegiatan yang berkaitan dengan perilaku kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Contohnya bisa foto ketika kalian menyiram tanaman atau sedang memberi makan hewan dan lain sebagainya. Kemudian tugas yang kedua adalah menghafal hadis yang sudah ibu bacakan tadi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya sayangilah apa yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dihafalkan ya. Itulah anak-anak pelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.